Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pernahkah kita melihat seekor kucing yang duduk di pinggir jalan sambil mengeong pelan? Atau mungkin kita pernah melihat seekor anjing yang sedang kehausan di bawah terik matahari? Biasanya respon kita berbeda-beda. Ada yang iba lalu memberikan makan, ada juga yang hanya melihat sebentar kemudian pergi. Bahkan ada yang justru mengusirnya. Padahal hewan-hewan itu sama seperti kita, yaitu manusia. Mereka juga bisa merasakan lapar, haus, dan juga sakit. Hanya saja mereka itu tidak mampu meminta tolong dengan kata-kata. Ternyata di dalam Islam mengajarkan bahwa cara kita memperlakukan hewan itu bukanlah perkara yang sepele, bahkan bisa menjadi sebab seseorang itu mendapatkan rahmat Allah atau justru mendapatkan azabnya. Rasulullah SAW pernah menceritakan dua kisah yang sangat menyentuh hati. Untuk kisah yang pertama adalah tentang seorang wanita yang memelihara seekor kucing. Namun kucing itu dikurung, tidak diberi makan, dan juga tidak diberikan minum. Bahkan juga tidak dibiarkan keluar untuk mencari makanannya sendiri di bumi. Hari demi hari berlalu hingga pada akhirnya kucing itu mati karena kelaparan. Di tengah kisah itu, Rasulullah SAW bersabda, "Udzibatim ro'atu fi hirotin khabasatha kata matat la hiya atang almatuha wasaqatha wala hiya tarakatha ta'kulu min khosa shil art." Yang dimana artinya, seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang dikurungnya hingga mati. Ia tidak memberinya makan dan minum, serta tidak membiarkannya mencari makan di bumi. Hadis ini merupakan hadis Al-Lu'lu' wal Marjan nomor 1683 yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Hadirin sekalian, coba kita renungkan kembali. Bukan karena wanita itu mencuri atau berbuat zalim kepada manusia, tetapi karena ia mengabaikan hak seekor hewan. Dari sini kita bisa belajar bahwa setiap makhluk ciptaan Allah memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik, baik itu hewan maupun tumbuhan. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan kisah yang kedua. Ada seorang wanita yang dikenal sebagai seorang pendosa. Pada suatu hari, ia melihat seekor anjing yang berputar-putar pada sebuah sumur karena sangat kehausan. Tanpa berpikir panjang, ia turun ke dalam sumur, mengambil air menggunakan sepatunya. Lalu ia memberikan air itu kepada anjing tersebut hingga rasa hausnya hilang. Lalu Rasulullah SAW bersabda yang bunyinya, "Bainama bagiyu min bani Israil ro'at kalban yalhasu fanaza'at muqaha fasaqathu faghfirulaha." Yang artinya, seorang wanita pezina melihat seekor anjing yang berputar-putar di sekitar sumur karena sangat kehausan. Ia pun turun ke sumur, mengambil air dengan sepatunya, lalu memberi minum anjing itu. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Hadis Al-Lu'lu' wal Marjan nomor 1448. Subhanallah, dua kisah yang sangat berbeda. Yang satu masuk neraka karena menyiksa seekor kucing, yang satunya lagi ia mendapatkan ampunan Allah
karena menolong seekor anjing yang kehausan. Jadi, apa nih pelajaran yang bisa kita ambil? Jadi, Allah itu sangat mencintai hamba yang memiliki kasih sayang. Kepedulian itu bukan hanya kepada sesama manusia saja, tapi sesama manusia itu penting. Akan tetapi juga kepada seluruh makhluk hidup. Jangan pernah kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Dengan memberi makanan kucing liar, meletakkan wadah air di depan rumah pada saat cuaca yang panas, atau tidak menyakiti hewan tanpa alasan apapun, itu semuanya adalah amal yang bernilai di sisi Allah. Namun apabila sebaliknya nih, kita jangan pernah merasa bahwa menyakiti makhluk hidup itu adalah hal yang biasa, karena sekecil apapun perbuatan kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya itu dipertanggungjawabkan. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan 2 kisah Rasulullah ini sebagai pengingat kita. Mulailah dari hal-hal yang kecil, jadilah pribadi yang penyayang, karena orang yang menyayangi makhluk di bumi ini, kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah yang berada di langit. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang lembut hatinya, gemar berbuat baik, dan juga selalu peduli kepada sesama serta seluruh ciptaannya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.